Bismillahirrahmanirrahim. Sohib ikhwati iman rahimakumullah. Setelah tadi pagi di acara Jalan Surga yang kita laksanakan, kita bahas terkait dengan dalil-dalil bagaimana cara kita melaksanakan sholat Idul Fitri pada umumnya dan juga bagaimana pelaksanaan ketika saat ini kita tidak bisa melaksanakan sebagaimana biasa di tanah lapang. Nah, karena itu pada dasarnya pelaksanaannya itu tidak jauh berbeda dan hampir mirip dengan pelaksanaan di lapangan. Insya Allah hari ini kita akan sampaikan melalui video praktek dari pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di halaman rumah. Silakan untuk menyaksikan. Jamaah semenjak keluar dari rumah menuju ke musola, tempat untuk melaksanakan sholat id, mengumandangkan takbir. Ini sebagaimana hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bani dalam kitab Silsilah Ahaditsis Sahihah, yang mana beliau sampaikan karena Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbir. Beliau keluar di hari fitri, yaumul fitri yaitu Idul Fitri, fayukabbir, beliau bertakbir hatta ya'tiyal musalla, sampai beliau datang ke musola tempat untuk sholat. Wa hatta yaqdiyas shalah, dan sampai selesainya sholat. Fa idza qadas shalah, apabila selesai sholatnya, qata'at takbir, beliau selesai dalam mengumandangkan takbir. Jadi takbir dalam Idul Fitri itu berhenti ketika sholat id telah dilaksanakan. Lafaz takbir yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang terdengar dalam video ini, dengan takbir yang pertama 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lafaz tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Bani dalam kitab Irwaul Ghalilnya, hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an semoga Allah meridainya, annahu kana yukabbir ayyamu tasyrik, bahwasannya beliau senantiasa atau biasanya mengumandangkan takbir di hari tasyrik, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ini pun sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau cantumkan dalam kitab Fathul Aqimus Bari. sufufakum wattarasu. Sholat id dimulai tanpa adanya kumandang azan dan iqomah ataupun panggilan yang lain, berbeda dengan sholat di dalam sholat khusyuk. Allahu Akbar. 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 Takbir di dalam sholat id untuk rakaat yang pertama sebanyak 7 kali dan rakaat yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. sebanyak 5 kali. Itu Alhamdulillahi sebagaimana rabbil bisa nanti terlihat di dalam video. alamin. Dan terkait dengan dalil-dalilnya, begitupun yang tadi telah Ar-Rahmanir-Rahim. saya sampaikan, bisa dilihat Maliki pada video sebelumnya, yaitu yaumiddin. pada acara Jalan Surga Iyyaka edisi hari na'budu Jumat wa tanggal 22 Mei iyyaka 2020. nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Sabbihisma sholat id, rabbikal Rasulullah Shallallahu Alaihi a'la. Wasallam biasanya Allazi membaca khalaqa surat Al-A'la di rakaat yang fasawwa. pertama dan rakaat yang kedua Wallazi membaca surat qaddara Al-Ghaziyah. Ini fahada. berdasarkan pernyataan Wallazi Imam An-Nawawi, akhrajal yang mana beliau mar'a. merujuk kepada hadis yang Faja'alahu diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir. gusa'an Rasulullah akhwa. Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Sanuqri'uka Sabbihisma fala Rabbika dan juga tansa. Hal Ataka, yang mana keduanya merupakan sunnah. Ini Allahu terdapat di Akbar. dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa anna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sahib ikhwati man rahimakumullah, terkait dengan lafaz hamdalah yang tadi dicontohkan dalam video, itu merupakan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya terkait dengan bagaimana Rasulullah mengawali khutbahnya ketika di hadapan para sahabat. Bisa menggunakan lafaz yang tadi. Kalau ingin mencari bisa dibuka dalam kitab Bulughul Maram, ada di dalam kitab salat, kitab nikah, di bab hadis-hadis tentang nikah. Ada juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Silahkan jika memang mau memilih yang itu, ataupun kalau mau yang lebih pendek bisa menggunakan lafaz hamdan wa syukranillah, pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dengan hamdan lirabbil alamin, pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Silahkan, ataupun dengan bahasa Indonesia pun tidak menjadi permasalahan. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadi suatu permasalahan. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di hari yang pertama di bulan Syawal tahun 1441 Hijriah, yang mana ini merupakan hari Idul Fitri, hari raya berbuka bagi kita semua sebagai umat muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh teladan kepada kita untuk melaksanakan syiar Islam, dimulai dengan takbir, kemudian melaksanakan sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendengarkan kepada takbir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-A'la, Qad aflaha man tazakka, sungguh sangat beruntung orang yang telah mensucikan dirinya. Ini merupakan bagaimana gambaran kita orang-orang yang kemarin di bulan Ramadan melaksanakan ibadah saum, maka kita menunaikan zakat fitrah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat al-fitri, untuk menunaikan zakat fitrah. Terkait dengan sahib ikhwati iman rahimakumullah yang nanti akan menjadi khotib bersama keluarganya, mengimami keluarganya untuk melaksanakan sholat id, nanti bisa setelah lafaz yang tadi disampaikan, mengucapkan hamdalah, kemudian bersyahadat. Setelah itu membaca ayat-ayat yang memerintahkan kepada takwa. Tadi disampaikan ada 3 ayat yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang tidak hafal, boleh membaca ayat yang mudah untuk dihafal terkait dengan takwa. Misalkan usikum bitaqwallah, itu cukup sampai situ, tidak menjadi permasalahan. Ataupun sama dengan lafaz bahasa Indonesia, yaitu dengan mengucapkan aku wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, setelah itu kemudian bertakbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Selebihnya isi dalam khutbah itu silahkan sohib bisa memanfaatkan isi dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, sampaikan kepada keluarga. Bisa isi yang mana di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar ataupun yang lainnya, itu boleh untuk digunakan di dalam pelaksanaan khutbah id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh kepada kita ketika berada di hari Id, maka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling mendoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semua dan juga amalan kalian semua. Sekian, saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.